Keluhannya ispa, demam, batuk-batuk flu, kemudian ada juga bagian yang gatal-gatal. Pasca banjir bandang yang menghantam Nagari Salareh Air Timur, Kecamatan Palembayan, Kabupaten Agam, Sumatera Barat, sejumlah pengungsi kini terserang beragam penyakit. Warga mengeluhkan gatal-gatal, batuk, flu, demam, hingga infeksi saluran pernafasan atas atau ISPA. Kepala UPTD Puskesmas Basuk, Dr. Amalina Restia, ditemui pada Rabu 3 Desember menyampaikan penyakit tersebut menyerang berbagai kelompok usia, mulai dari usia produktif hingga lansia. Menurut Restia, cukup banyak kunjungan warga ke posko kesehatan untuk mengobati penyakit mereka. Selain penyakit-penyakit tersebut, Restia mengatakan pihaknya juga mewaspadai gangguan lain seperti diare dan gastritis yang rentan menyerang para pengungsi. Beberapa warga ada yang sampai dirujuk ke RSUD Basung karena harus mendapat penanganan khusus. Restia memastikan bahwa stok obat di posko kesehatan cukup untuk kebutuhan pengobatan sementara. Adapun stok obat dari puskesmas juga sudah dipindahkan ke wilayah terdampak. Saat ini tim medis juga berupaya untuk melakukan pencegahan agar penyakit menular tidak menyebar di lokasi pengungsian. Selain penyakit fisik, beberapa pengungsi khususnya lansia ada yang mengalami trauma bahkan enggan makan karena kondisi psikologis yang menurun. Restia menyebut kondisi ini membuat para lansia tersebut rentan mengalami gastritis. Bu, pasca 1 pekan ya bencana gelodor di sini, bagaimana kesehatan masyarakat hari ini, Bu? Kalau dari situasi yang saya tangani sekarang, kalau dari kunjungan pasien yang datang itu rata-rata memang udah mulai ada penyakit-penyakit yang timbul pasca bencana, ya seperti keluhannya ispa, demam, batuk-batuk flu, kemudian ada juga bagian yang gatal-gatal. Nah, memang karena kondisi bencana jadi mulai timbul kan di bagian penduduk wilayah sekitar sini. Rata-rata umur berapa tuh, Bu? Kalau yang per hari ini rata-rata kebanyakan lansia. Lansia, Bu? Usia produktif sama lansia yang paling banyak hari ini. Biasanya pasca bencana gelodor ini banyaknya masyarakat sakitnya apa, Bu? Biasanya, apalagi kalau biasanya kalau dulu ini kan banjir nih berkaitan dengan kebersihan juga nanti itu paling sering tuh memang demam batuk flu, ispa salah satunya, kemudian ada diare, nanti karena ketersediaan air bersih yang kurang, mungkin anak-anak nanti mulai tuh ada yang diare, kemudian kayak gastritis juga paling banyak mau muntah gitu. Sejauh ini apakah ada yang dilarikan ke rumah sakit terdekat, Bu, yang di sini, Bu? Kalau untuk hari ini belum ada. Cuman kalau dari info yang kemarin ada beberapa yang memang dirujuk ke rumah sakit kalau memang ada yang butuh penanganan khusus. Penanganan khusus, Bu. Ya, penanganan khususnya biasanya penyakit apa itu, Bu? Kalau biasanya sih memang ada keluhannya gangguan di bagian vital ya, seperti ada sesak nafas, kemudian ada bagian memang kondisinya lemah sekali. Jadi kan kalau dibiarkan di tenda biasa aja itu tidak mungkin, soalnya penanganannya tidak maksimal. Akhirnya memang dianjurkan rujuk ke rumah sakit tingkat daerah. Bu, persediaan obat-obat kita bagaimana, Bu? Apakah mencukupi dengan penyakit-penyakit masyarakat yang Ibu jelaskan tadi? Kalau sejauh ini kita kebetulan dari Puskesmas Basung itu diperbantukan ke sini, itu memanglah sudah dianjurkan sama ke Dinkes kami. Jadi memang itu semua stok obat sudah dicukupkan untuk posko bencana ini. Posko bencana ini ya, sendiri semuanya. Ya, Bu? Jadi kami semuanya kan se-Kabupaten Agam ada 23 puskesmas itu diturunkan tim-timnya untuk membantu di tempat-tempat bencana. Bu, apakah ada kita antisipasi penyakit menular nih, Bu? Karena banyak masyarakat yang tinggal satu posko tuh kayak mananya? Kemungkinan ada, karena memang itu salah satunya ispa itu kan menular tuh biasanya. Batuk-batuk flu itu kan memang sering terjadi di area permukiman padat. Jadi nanti yang kita khawatirkan kalau seandainya di posko di tempat pengungsian itu padat sekali, salah satunya pasti akan terjadi penularan dengan satu warga. Satu warga, Bu. Jadi kita antisipasi itu, Bu? Ya, jadi kita antisipasi setidaknya kalau memang ada yang batuk flu sekarang, artinya dia berobat. Setidaknya nanti biar memutus mata rantai biar tidak jadi penularan lebih banyak. Kalau untuk lansia tadi, yang tadi itu, Bu, yang paling banyaknya apa, Bu, lansia tadi? Yang paling banyak dari ISPA sini, Bu? Oh, kalau dari lansia tadi selain ISPA itu gastritis, karena mereka memang ada keluhan malas makan, mungkin karena memang pasca bencana, jadi adanya penurunan semangat, jadi akhirnya nafsu makan mereka berkurang, malas makan, akhirnya memang mahnya lebih banyak kami sekarang. Antisipasi itu kayak mana dari kita? Antisipasinya, kalau memang antisipasinya memang selain pengobatan yang
dari kami memang tadi anjurkan itu untuk ada terapi pasca bencana, nanti mungkin berkolaborasi dengan tim medis, yang dalam tim medisnya yang lain itu ada psikolognya, mungkin ada dokter kesehatan jiwa juga, karena memang mereka lebih cenderungnya mengalami mengalami nafsu makan berkurang itu gara-gara memang karena faktor dari pasca bencana yang terjadi sekarang gitu. Bu, nama lengkap siapa, Bu? Jadi sampai sini aja. Sekeliling Sumbar berapa titik. Wakil Presiden Gibran Raka Buming Raka bertolak ke Padang, Sumatera dan langsung menuju Agam untuk meninjau korban dan lokasi bencana pada Kamis 4 Desember. Adapun lokasi yang dikunjungi Gibran yakni Nagari Salareh Aya, Kecamatan Palembayan, Kabupaten Agam. Kunjungan Gibran ini merupakan tindak lanjut dari arahan Presiden Prabowo Subianto untuk mempercepat mitigasi bencana. Sejumlah pejabat mendampingi Gibran dalam kunjungannya seperti Gubernur Sumbar Mahyaldi, anggota DPR RI Andre Rosiade, serta Kapolda Sumbar Irjen Pol Gatot Trisubroto. Selengkapnya mengenai kunjungan Gibran ini akan dilaporkan oleh jurnalis Tribun Padang, Arif Ramanda. Selamat siang Arif, bisa dilaporkan seperti apa kunjungan dan Pres Gibran ke lokasi bencana ini? Ada berapa tempat yang didatangi? Oke, baik rekan Siska. Di sini saya berada di Nagari Salareh Aya, Kecamatan Palembayan, Kabupaten Agam, yang mana pada pagi hari ini sekitar jam 7 ya, Wakil Presiden Republik Indonesia Gibran Raka Buming Raka mengunjungi korban banjir bandang yang terdampak di Nagari Salareh Aya. Untuk informasi sementara, Gibran mendarat pagi tadi menggunakan helikopter dan kemudian menuju lokasi menggunakan mobil dengan berwarna putih, kemudian langsung ke posko pengungsian di Nagari Salareh Aya. Dan ia juga tadi sempat meninjau ke beberapa titik lokasi banjir bandang, tepatnya di Nagari Salareh Aya Timur menggunakan motor. Untuk tinjauan lokasi itu hanya di Kecamatan Palembayan, Kabupaten Agam. Baik, Arif, tadi Wapres juga terlihat berinteraksi dengan para pengungsi di tenda-tenda pengungsian. Lalu apa saja yang disampaikan warga kepada Gibran? Untuk yang disampaikan warga, khususnya yang korban yang terdampak banjir bandang di Nagari Salareh Aya, Kecamatan Palembayan, Kabupaten Agam, itu menyampaikan kebutuhan yang sangat mendesak pada saat ini, yang mana banjir bandang itu telah menghadang Kecamatan Palembayan itu pada Kamis 27 November 2025 yang lalu, hingga kurang lebih seminggu lebih warga memerlukan beberapa kebutuhan mendesak seperti listrik, yang mana sudah lebih sepekan listrik di sini mati, kemudian untuk akses sinyal juga putus, hingga untuk berkomunikasi ke luar juga susah. Dan warga juga meminta bantuan kepada Wakil Presiden Pak Gibran untuk mengirimkan alat-alat MCK, khususnya karena kekurangan air bersih, hingga untuk juga diperlukan toilet portable kan Siska. Baik, selain berinteraksi, apalagi yang dilakukan oleh Wapres Gibran dalam kunjungannya ke Agam tadi pagi? Untuk selain berinteraksi, Wakil Presiden Gibran Raka Buming Raka itu juga meninjau beberapa lokasi yang terdampak di sebelah Nagari Salareh Aya, yaitu Nagari Salareh Aya Timur. Dia menggunakan motor meninjau langsung apa aja yang terjadi di Nagari Salareh Aya. Kemudian Gibran juga tadi sempat di posko pengungsian memberikan hadiah kepada anak-anak karena untuk menghibur akibat peristiwa yang terjadi pada Kamis 27 November 2025 yang lalu, Siska. Baik, adakah pesan yang disampaikan oleh Gibran terkait dengan penanganan banjir dan juga longsor di Sumbar ini, Arif? Untuk penanganan yang jelas, Gibran hanya untuk saat menyampaikan memastikan akan mengirimkan toilet portable ke lokasi pengungsian,
Ia juga akan menyebut akan mengirimkan kebutuhan lain seperti perangkat Starlink untuk akses internet Stargazer. Adapun kunjungan Wapres Gibran ini merupakan tindak lanjut arahan Presiden Prabowo Subianto untuk mempercepat mitigasi bencana, memulihkan infrastruktur terdampak seperti jembatan yang terputus serta memperkuat penanganan darurat di wilayah yang mengalami banjir bandang dan longsor. Itu saja yang disampaikan oleh rekan Rizka. Baik, Arif, adakah update terkait dengan penanganan banjir dan juga longsor di Sumatera Barat? Untuk penanganannya sedang dikelola oleh pemerintah pusat bersama dengan pemerintah daerah, karena itu tadi juga dinampingi oleh Gubernur Sumatera Barat, Mahyaldi, dan juga ada Kapolda, serta juga ada anggota DPR RI, Andi Rosade. Mereka sedang berusaha untuk melakukan penanganan dan mitigasi bencana yang tepat untuk daerah yang rawan bencana di kabupaten atau kota yang ada di Sumatera Barat ini, rekan Sega. Baik, terima kasih laporannya jurnalis Tribun Padang Ramanda melaporkan terkait kunjungan Wapres Gibran di wilayah Agam Sumatera Barat. Kami tunggu informasi lainnya dari Anda. Selamat bertugas kembali. Yep. Iqbal, anggota PKS, udah lewat ya? Iya, udah lewat ya? Portable wheel. Jadi gue sampai sini aja. Gue mau keliling Sumbar berapa titik lagi. Iya tahu gue. Besok kalau berarti datang 4 hari ini 2, besok lusa 2. Jadi 2 eskavator datang sore ini. Insya Allah 2 lagi besok. Gue kirimin 4 lagi tambah. Aman. Sini. Tower kita udah ada, tapi sinyal mati total Pak akibat bencana alam ini. Listrik, sinyal, dan jalan provinsi ini Pak. Kami sangat berharap Pak Wapres. Jadi Bapak Ibu kemarin sudah di drop 20 genset ya Pak Bupati. PLN sudah ngedrop 20 genset kemarin. Insya Allah hari ini PLN juga akan drop 20 genset. Dan insya Allah lusa akan ada 20 genset. Jadi ada 60 genset untuk Pelambayan sudah disiapkan oleh PLN. Lalu yang tiang listrik, kita lagi buka arus ya Pak, buka jalan. Insya Allah ada sekitar 350 tiang yang akan dipasangkan oleh PLN. Insya Allah setelah jalan terbuka, tiang listriknya langsung dipasang. Tiang listriknya sudah hadir di Pelambayan. Terima kasih. Gue mengungsi di mana sekarang?
Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.